Nah, kemudian Prabu Siliwangi ingin melamar atau mempersunting Subang Larang mau jadikan permaisurinya. Lamaran Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa diterima dengan baik oleh Subang Larang, akan tetapi Subang Larang ada permintaan apabila dilangsungkan pernikahan, minta mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100 atau merupakan simbol sebuah tasbih yang berada di pangimbaran Masjidil Haram di Mekah. Nah, permintaan Nyai Subang Larang disanggupi oleh Prabu Siliwangi. Entah dengan cara bagaimana pada waktu itu Prabu Siliwangi itu terkenal dengan kesaktiannya. Tiba-tiba Prabu Siliwangi ya sekilat sampailah ke Masjidil Haram atau ke Mekah. Setelah sampai ke Masjidil Haram, Prabu Siliwangi bertemu dengan penjelmaan seorang kakek yang bernama Syekh Jafar Siddiq. Ditanyalah maksud kedatangan Prabu Siliwangi, tujuannya apa datang ke sini. Prabu Siliwangi ya secara jujur beliau berterus terang kepada Syekh Jafar Siddiq bahwa dia sedang mencari lintang kerti jejer 100 atau merupakan simbol tasbih untuk persyaratan pernikahan dengan santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang. Kemudian sebuah tasbih diberikanlah oleh Syekh Jafar Siddiq kepada Prabu Siliwangi. Silahkan katanya, kalau memang Anda butuh bawa aja. Tetapi begitu tasbih itu mau dibawa, Prabu Siliwangi tidak bisa membawa tasbih itu. Tidak kuat, berat. Sampai mengeluarkan tenaga dalam, bahkan sampai mengeluarkan air mata darah, istilah kasarnya itu. Tetap Prabu Siliwangi tidak bisa membawa tasbih itu. Kemudian Prabu Siliwangi bertanya kepada Syekh Jafar Siddiq, bagaimana caranya supaya tasbih ini bisa dibawa ke tanah Jawa. Kata Syekh Jafar Siddiq, kalau memang Anda tetap mau membawa tasbih ini, syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau harus memeluk agama Islam. Ya, persyaratan itu disanggupi oleh Prabu Siliwangi, dan pada saat itu pula Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam. Setelah Prabu Siliwangi masuk agama Islam, barulah tasbih itu bisa dibawa ke tanah Jawa, dan kemudian diserahkanlah ke Subang Larang sebagai syarat atau mas kawin pernikahannya. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa dengan Subang Larang. Walinya Ki Gedeng Tapak dari Cirebon dikasih tahu datang ke Pondok Pesantren Syekh Kuro. Penghulunya Syekh Kuro sendiri, saksinya yaitu santri-santrinya Syekh Kuro. Setelah Prabu Subang Larang dinikahi oleh Prabu Siliwangi, Subang Larang diajak pindah yaitu ke Keraton Pajajaran. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang dikaruniai 3 putra. Yang pertama yaitu Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan yang sekarang makamnya di Cirebon Girang. Yang kedua yaitu Nyimas Rara Santang yang punya gelar Nyimas Saripah Mudaim, yang kemudian nanti akan nikah dengan santrinya Syekh Kuro yaitu Syekh Maulana Mazkur Sarif Abdullah dari Mesir. Dan nanti Nyimas Rara Santang atau Nyimas Saripah Mudaim punya anak yaitu Syekh Sarif Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang ketiga Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa punya anak yaitu Prabu Kiang Santang atau Sunan Rohmat Suci Godo Garut. Pondok Pesantren Syekh Kuro dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman hingga wafatnya Syekh Abdul Rahman dimakamkan di belakang Masjid Agung Karawang. Santri yang kedua Syekh Maulana Mazkur Sarif Abdullah diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan hingga menetap di sebuah kampung yang sekarang disebut Dayi Kolot. Jadi Dayi Kolot itu asal kata di sebuah dayi ayah kolot, kata orang Sunda. Sampai sekarang disebut Dayi Kolot. Berkembanglah Islam di Bandung, sampai sekarang Bandung disebut Kota Kembang. Setelah Islam berkembang di Bandung, Syekh Maulana Mazkur Sarif Abdullah kembali ke Mesir dan menjadi Sultan Mesir. Yang nantinya setelah Subang Larang punya anak perempuan, nikahlah dengan Syekh Maulana Mazkur Sarif Abdullah. Itu punya anak Syekh Sarif Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Santri yang ketiga yaitu Syekh Ali diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya hingga wafatnya Syekh Ali dimakamkan di Keranggan Bekasi.
Santri yang keempat, Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem, diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan sekitarnya. Sedangkan Syekh Kuro sendiri ujlah dari pondok pesantren Syekh Kuro yang kesinilah, yang sekarang disebut Pulau Bata, untuk melakukan tapakur, tadakur, dan tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Syekh Kuro tapakur, tadakur, dan tasakur di sini, santri yang keempat yaitu Syekh Abdillah Dargom menyusul ke sini. Begitu sampai ke sini, Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem nanya tempat sholat. Kata orang Sunda, "Mama, saya mau sholat, tempat sholatnya mana?" "Ya nanti aja, kamu wudhu aja dulu." Kemudian Syekh Abdillah Dargom, "Mana tempat wudhunya?" "Itu dari sini ke sebelah utara, kira-kira 50 meter dari sini. Di sana ada sebuah tempayan atau gentong untuk wudhu." Kemudian Syekh Abdillah Dargom mengambil air wudhu di sana, di sebuah gentong. Setelah wudhu, Syekh Abdillah Dargom kembali lagi ke Syekh Kuro. "Saya udah wudhu," katanya. "Tempat sholatnya mana?" "Balik lagi aja kamu ke sana. Masuklah kamu ke dalam gentong." Menuruti perintah guru yang dilaksanakan. Masuk Syekh Abdillah Dargom ke dalam gentong. Tiba-tiba gentong itu berubah menjadi masjid atau masjid. Maka sampai sekarang tempat itu disebut Pulau Masjid, karena dulunya ada masjid. Sedangkan Syekh Kuro tapakur dan tadakur di sini di sebuah tumpukan bata yang ukuran 40 cm kali 40 cm. Tapi sebelum Syekh Kuro wafat, masjid tersebut sempat dipindahkan secara goib oleh Syekh Kuro, karena di Cirebon sudah ada penyebar agama Islam baru, yaitu Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati atau Syekh Maulana Idopi Mahdi. Diserahkanlah masjid tersebut. Hingga sekarang masjid tersebut ada di samping makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan masjid itu diberi nama Mangal Mangil Manguk, atau merupakan simbol rukun Islam, iman, Islam, dan ihsan. Syekh Kuro wafat dan dimakamkan di sini, sedangkan Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem yang sekarang punya gelar Syekh Bentong wafat dan dimakamkan di Pulau Masjid belakang. Ya, begitulah cerita singkat tentang syiar Islam yang disebarkan oleh Syekh Kuro di daerah Jawa Barat, khususnya di Karawang. Di Karawang, iya. Kalau dengar dari ceritaan Abah barusan ya, Bah, ya, sangat detail sekali, Bah. Dan saya dengar berarti kalau Syekh Kuro ini, beliau ini adalah penyebar agama Islam yang pertama di Tanah Pasundan barangkali, Bah, ya. Tanah Jawa. Tanah Jawa juga. Cuman tidak langsung ke Karawang karena ke Cirebon dulu. Baru ke Karawang ya, Bah, ya. Nah, beliau ini juga punya banyak murid yang juga akhirnya dikuburkan di sini ketika wafat ya, Bah, ya, di daerah Karawang ya, Bah, ya. Nah, Abah sendiri udah berapa lama, Bah, jadi juru kunci di sini, Bah? Saya di sini mulai jadi juru kunci sejak tahun 2010. 2010. Itu zaman pemerintahan desa, kepala desanya Sutisna, dan sekaligus menjadi imam tawasul tiap malam Sabtu. Jadi udah berjalan 12 tahun. 12 tahun ya, Bah, ya. Nggak berasa. Abah asli Karawang tapi, Bah, ya? Abah ya, asli Karawang. Putra asli daerah. Kelahiran di sini. Kelahiran di sini. Iya. Kalau memang untuk juru kuncinya sendiri memang tidak turun-temurun ya, Bah, ya? Tidak, karena di sini itu juru kuncinya itu dipilih atau diangkat atau ditunjuk oleh kepala desa. Siapa yang kira-kira berpotensi untuk menjadi juru kunci, ya itulah yang ditunjuk atau diangkat menjadi juru kunci di sini.